Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Hai para cucokers, apa kabar hari ini? Yes, selamat datang di channelnya si Jisan Wilatin. Gue pertama-tama pengen ngucapin benar-benar rasa syukur yang teramat sangat buat kalian yang sudah memberikan atensi luar biasa terhadap channel saya sejauh ini. Terima kasih banyak. Terbukti dengan kalau misalkan saya mau bikin kayak Q&A atau question and answer, kalian sangat gercep, dan juga kalian juga mau berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan itu sangat berarti buat saya banget. Terima kasih buat kalian sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar. Thank you banget. And yes, this is like a Q&A moment that I promise you will be uploaded on Saturday night untuk menemani kalian bermalam minggu. Dan juga saya punya kejutan yang luar biasa nanti di akhir dari video ini, yaitu saya mendapatkan lampu hijau untuk memberikan kalian foto realnya Mas Rian yang selama ini kalian tanya-tanya terus begitu. Karena selama ini kan saya tidak kasih sama kalian gara-gara aku pikir itu privacy, ya kan, karena itu sudah tidak bersangkutan lagi. Tapi ternyata orangnya sendiri sudah memberi lampu hijau untuk ngasih satu foto, dan itu akan, yes, aku akan tunjukkan nanti di akhir video ini. Oke lah, subhanallah. Oke, baiklah kalau begitu, let's get into it. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Oke, saya bacakan, saya sekali lagi pakai buku yang dari yang gue belum beli buku, tapi yang jelas ini buku masih berguna, jadi saya catat pertanyaan kalian di sini. Oke, baiklah, ini pertanyaan yang pertama, ini dari Selvi Irmiawati. Yes, pertanyaannya adalah, kakak, senang gak sih ketemu sang laki-laki terindah di hidupmu setelah bertahun-tahun gak ketemu? Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan umum yang sepertinya kalian bertanya bahwa benarkah kemarin ketemu secara fisik langsung? No, jawabannya itu tidak ketemu secara langsung, karena foto itu saya bilang bahwa kami dipertemukan tapi tidak dipersatukan. Dipertemukan lewat sosial media maksudnya. Jadi pada saat itu kan Mas Rian itu minta nomor handphone, terus kemudian yes, kita ngobrol selama hampir 3 jam. Jadi sekitar ngobrol dari jam 2 sampai sekitar jam 5-an gitu. Jadi tidak dipertemukan secara langsung. Perasaannya apa? Perasaan pertama saya melihat ada komen scrolling itu, jelas saya tuh bukan terharu, tiba-tiba kepengen nangis aja gitu. Maksudnya jujur ada rasa trauma, aku takut, aduh jangan-jangan dia nanti marah, aduh jangan-jangan nanti ini itu gitu. Makanya aku langsung bikin video klarifikasi itu yang saya berderai air mata, oh my god. Tapi itu adalah perasaan saya yang sebenarnya pada saat itu ya ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa excited juga. Wah, ternyata alhamdulillah dia masih, maksudnya karena selama ini tidak berhubungan gitu, aku pikir nggak tahu dia disepir, menghilang gimana, ternyata muncul lagi. So ada rasa, wah ternyata dia masih hidup begitu. Jadi ada rasa, ya begitulah intinya, campur aduk nano-nano. Jadi gue nggak ngerti kalau misalkan mau pilih salah satu perasaan itu tidak ada, tapi full perasaannya itu bener-bener mix gitu. Oke, terjawab ya. Terus kemudian pertanyaan kedua ini ada dari Febriono Valerian. Pertanyaannya luar biasa, banyak sekali. Oke. Yang pertama, baper apa enggak ketemuan? Sekali lagi tadi udah aku jawab ya, tidak ketemu secara langsung, jadi tidak ada baper-baperan. Saya juga ya hanya ngobrol biasa. Terus yang kedua, something different about him. Yes, karena pada saat itu jelas pertama kali telepon-teleponan aku pengen kamu apa kabar, terus kemudian kamu sekarang lagi dalam keadaan apa. Tapi sepertinya dia hanya kepengen fokus ngobrolin tentang saya, ngobrolin tentang kehidupan saya. Pokoknya dia hanya kayak ya memanjatkan doa semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Fokusnya itu, jadi nggak usah pikirin saya begitu. Jadi kalau ditanya sekarang dia kerjanya apa, terus kemudian bagaimana keadaannya, dia bilang tidak penting, yang penting adalah kamu sehat, begitu terus gitu. Jadi aku nggak bisa mengkorek-korek informasi dari dia apakah itu. Ya itu adalah perbedaannya dari kalau dulu kan suka saya di sini begini, saya di sini begini, saya di sini begini gitu. Jadi kemarin itu sama sekali tidak ada kata-kata dari dia. Intinya dia bilang dia lagi dalam keadaan sehat, ya udahlah itu yang terpenting dia sehat gitu.
Oke, yang ketiga, apakah aromanya masih sama? Jelas, karena kita tidak dipertemukan secara fisik, saya tidak bisa mencium aromanya. Bahkan aroma jigongnya pun nggak mungkin, karena itu kita terpisah jarak ya, jauh banget. Terus kemudian, jika ada mesin waktu, aduh bayangannya ya, apakah ingin memperbaiki atau percaya aja masa depan? Waduh, kalau pertanyaannya jika ada mesin waktu, aku mungkin bukan bukan hubungan aku sama Mas Rian yang ingin dirubah, tapi justru aku pengen merubah ketika aku masih kecil gitu, waktu SD, SMP, SMA, aku pengen itu tidak ada gitu, karena itu menyakitkan banget. Jadi mesin waktu itu dirubah dari awalnya dulu gitu. Kalau misalkan sama Mas Rian itu nggak begitu terlalu menyakitkan sebenarnya, karena itu adalah bagian dari hidup yang harus saya jalani, tapi waktu kecil. Kalau misalkan ada benar-benar mesin waktu ya. Atau percaya aja sama masa depan? Yes, aku percaya aja masa depan. Jadi ya just let it flow gitu. Terus kakak, apa itu? Bikin dong kata-kata mutiara yang bisa memotivasi hidup agar hidup menjadi lebih baik. Pertama, saya bukan pujangga, saya nggak bisa merangkai kata oh my god. Tapi di sini aku mau bilang bahwa penyebab kita tidak bahagia adalah ketika kita mencoba sangat keras untuk menjadi orang lain. Jadi be true to yourself. Ini sebenarnya kata-kata yang setiap orang suka ngomongin apa segala macam, kita juga dengar dari banyak orang, tapi tidak dilakukan dengan benar begitu. Tidak benar-benar kayak mengilhami kata-kata itu. Be true to yourself. Jujurlah sama diri sendiri, siapa kamu, kamu terlahir sebagai apa, seperti itu. Jadi nikmati yang diberikan, yang sudah diberikan sama Allah gitu. Jadi itulah kadang hal yang kata-kata itu karena sering kita mendengar terus dianggap sepele, tapi kita tidak mengilhami. Jadi ya tetap aja mau mendengar ribuan kali pun kamu tidak akan bisa mengaplikasikan yang namanya kata-kata be true to yourself gitu. Jadi itu dia, oh my god, otakku hilang. Oke, baiklah kalau begitu saya langsung aja ke pertanyaan berikutnya, di mana saya tadi tulis, sumpah ya. Oke, ini dia. Ini pertanyaannya dari Tomboy Ina. Apakah Mas Rian masih sering cedong? Ini dari Tomboy Ina. Ini bisa dijawab langsung. Hai Mas Rian, kalau misalkan nonton dijawab ya pertanyaan-pertanyaan buat kamu itu. Oke, baiklah sekarang saya langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Rahayu Sri. Hai Rahayu Sri. Pertanyaannya adalah kakak Siji, Mas Rian kan sudah menjawab langsung nih pertanyaan Cucokers tentang sifat baik dan juga sifat buruknya Mas Siji. Tolong dong tanggapin atas sifat-sifat buruk yang diomongin sama Mas Rian tentang Mas Siji. Oke. Ini dia ya, ini adalah tanggapan Mas Rian tentang sifat buruk aku. Saya disuruh nanggapin katanya. Siji itu adalah orang yang suka selingkuh. Suka selingkuh sih tidak sebenarnya, tapi saya pernah selingkuh, tapi tidak suka selingkuh. Selingkuh itu bukan hobi. Man, come on. Terus kemudian selfish, sombong, angkuh. Enggak juga. Kalian lihat saya selfish? Tulis di komen ya. Terus kemudian boros. Yes, aku confirm itu. Aku boros banget. Yes. Terus kemudian malas. Yes, aku confirm. Sepertinya banyak orang tahu kalau saya malas banget. Terus kemudian apa ini, diranjang macam batang pisang, no aksi no reaksi. Oh my god, ini pelecehan. Kamu melecehkan sekali. Kamu tahu kenapa saya ya kadang tidak selalu seperti itu. Kadang juga saya yang membabi buta kan. Jadi ya tidak selalu seperti itu. Kadang ya karena kamu yang sering memaksa terus-terusan, dan itu intensitasnya itu terlalu sering begitu. Jadi ya jelas dong kewalahan. Gak usah dibahas lah ya. Oke. Pelupa. Yes, confirm. Pelupa, saya pelupa banget. Sering menghilangkan barang-barang. Yes, oh my god, dari motor, STNK, SIM. Dan kalau misalkan dokumen-dokumen itu bukan hanya sekali, 2 kali, bahkan ijazah pun saya hilang. Sampai sekarang saya tidak punya ijazah guys. Saya cuma lulusan SMP aja. Dan SMP itu pun ijazahnya ada di kampung, itu sudah kena tikus-tikus gitu, udah bolong-bolong. Jadi aku benar-benar kalau dikasih tahu kalau ditanya kamu lulusan apa, saya tidak punya paper untuk ditunjukkan bahwa saya pernah sekolah SMA begitu. Munafik? No. Kok munafik sih? Mata duitan? Siapa sih yang enggak? Ya kan? Oke, baiklah sekarang kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya dari Haytans Channel. Nih pertanyaannya, tujuan ke depan nanti bakal gimana mas katanya.
Apakah ada rencana untuk balikan dengan Mas Rian atau mungkin itu adalah pertemuan terakhir dan setelah itu melupakan lagi? Oh, jadi kalian masih mengasumsikan kalau kemarin saya bertemu secara fisik ya? Oke, sekali lagi saya konfirmasi bahwa kemarin saya belum bertemu secara fisik karena Mas Rian tidak ada di Bali. Terus rencananya ke depan adalah aku pengen kita punya jalan masing-masing, tidak pernah ada pikiran untuk kembali lagi untuk balikan seperti dulu alias kayak berpacaran atau yang punya hubungan romantis seperti itu. Aku pengen kalau misalkan mungkin kembali itu pun sebagai yang benar-benar kakak adik gitu. Yang namanya kakak adik itu kan tahu batasan bagaimana sih ya, nggak boleh mencampuri urusan masing-masing begitu. Saya menghormati dia secara pribadinya dia atau privasinya dia juga harus menghormati apapun keinginan dan juga privasi saya begitu. Itu sih tujuan kepenginnya aku ke depan seperti itu. Semoga juga Mas Rian seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada Ale Mustafa. Apa yang pertama kali Anda berdua bicarakan setelah lama nggak ngobrol? Yang pertama kali ketika saya kemarin itu telepon lewat WhatsApp, itu yang dibicarakan adalah dia minta maaf. Dia minta maaf dan sepertinya sih suaranya parau sambil menangis ya. Saya tidak tahu keadaan di sana apakah pura-pura menangis apa tidak, tapi saya mendengar itu menangis. Saya mendengar dia menangis dan juga menyesali perbuatannya. Dia minta maaf terhadap ibu saya. Ada satu permintaan dari dia adalah nanti kalau misalkan dia pulang ke Indonesia, dia minta izin untuk ditemani ke makam almarhumah mama saya begitu. Karena katanya Mas Rian ingat pada saat Mas Rian itu menggendong ibu saya ke pantai pada saat aku bekerja gitu. Jadi ya seperti itulah, dia minta maaf dan menangis. Intinya dia itu menyesali selama ini yang dia perbuat begitu, karena itu bukan hanya efek terhadap my life tapi juga mempengaruhi kehidupannya dia begitu. Jadi intinya ya seperti itu gitu. Intinya menangis dalam 3 jam itu kebanyakan menangis dan juga mengingat masa-masa lalu. Terus kemudian juga membahas mengenai episode per episode, karena yang foto yang saya posting itu yang di belakangnya ada laki-laki lagi pegang handphone. Dia bilang, "Itu siapa? Sepertinya itu bukan fotoku," katanya. Itu adalah fotonya dia asli, tapi saya fotonya tuh candid, dia tidak tahu itu ada di Maybank di Singapura. Terus kemudian saya kirim foto aslinya, oh iya itu fotoku katanya. Dia nggak ngerti kalau saya candid, saya lagi selfie terus tiba-tiba dia ada di belakangku lagi pegang handphone, tapi dia ya candid, dia tidak tahu kalau dia di foto gitu. Well. Ya sepertinya itu aja pertanyaannya, tapi ada lebih dari 150 lebih komentar untuk question dan answer, tapi kebanyakan adalah doa dan juga harapan baik dari kalian buat saya dan juga Mas Rian. Terima kasih banget, oh my god. Semoga doa dan harapan baik kalian buat kami berdua itu maksudnya bukan hidup kita untuk dilanjutkan bareng, maksudnya doa buat saya yang baik-baik, doa buat Mas Rian yang baik-baik. Pasti kita akan senang, kalau saya sih senang, tapi ya aku yakin Mas Rian juga pasti akan senang didoakan yang baik-baik. Terima kasih buat kalian sudah memberikan atensi luar biasa selama ini. I love you guys, I love you Cucokers. Terima kasih banyak. Dan malam hari ini itu episode titik nol itu tidak tayang tapi besok ya, karena hari ini akan ada 2 video upload. Yang pertama adalah video episode pertama Grebek Kos. Yes, aku udah dapat konfirmasi dari teman-temanku yang oke, silahkan grebek aja kos-kosan kita gitu. Jadi aku senang banget, itu akan memberikan kalian juga bayangan kalau misalnya kalian mau nanti pindah ke Bali, kalian bisa tahu bagaimana kehidupan di Bali dan juga sebenarnya kalau ngekos di Bali itu harganya berapa dan juga dapatnya apa aja. Di situ informasinya kalian bisa dapetin, jangan lupa dan jangan juga lewatkan keseruan saya dan juga teman-teman saya ketika grebek kos begitu. Baiklah kalau begitu, oh my god, ngomong-ngomong terus. Selamat bermalam minggu, selamat berpacaran, selamat juga yang jomblo, selamat menikmati video dari si Cisan Bilatin. Semoga terhibur, terima kasih, saya doakan kalian semoga selamat dan juga bahagia selamanya. Saya si Cisan Bilatin, bye-bye.